Mari siap masuk. Ya. Silakan duduk ya. Baik, Pak. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Silakan duduknya senyaman mungkin ya. Iya, Pak. Baik, kalau duduknya sudah nyaman, sebelum mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya minta doa dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Adik-adik silakan. Baik, Pak dan Mama, sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik karena sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan, kita harus perkenalan dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Iya, Mungkin Pak. adik sudah melihat Pak di sekolah ini, tapi Pak juga belum mengenal adik semua. Jadi kita perkenalan dulu. Mulai dari Pak, perkenalkan nama Pak Ikrianto, biasa dipanggil Pak Ikri. Pak sudah mengaku di sekolah ini selama 2 tahun. Iya, Dan Pak. adik, Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Maria Pusoko, bisa dipanggil Narti. nanti Saya dari kelas 12 IPS 12 sampai 1. Oh. Silakan Baik, adik. teman-teman, perkenalkan nama saya Fanti dari kelas 12 IPS 1. Hai, Nanti ya, nanti. Baik pada teman-teman, perkenalkan nama saya Dewan Tributan, saya dari kelas 12 IPS 1. Hai, Jiwa. Narti dan Fanti. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wanda Bandita, saya dari kelas 12 Bahasa. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah memperkenalkan diri, jadi semua sudah saling mengenal. Nah, adik-adik tahu tujuan Pak memang adik-adik datang ke sini. Tidak tahu. Jadi tujuan Pak memang adik-adik datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti? Sudah pernah Pak? Yang sudah pernah mengikuti. Nah, jadi Pak di sini bertugas sebagai fasilitator, di mana memfasilitasi adik-adik dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi Pak berharap adik-adik semua datang di sini bukan dengan secara terpaksa, tapi secara sukarela. Dan dalam proses kegiatan kita hari ini, Pak juga berharap adik-adik semua terbuka, memberikan pendapat, saling berdiskusi agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin ada hal-hal yang bersifat rahasia atau secara pribadi, Pak berharap semuanya hanya sampai di sini, tidak boleh dibawa keluar begitu. Iya Pak. Baik, jadi kalau sudah paham, sebelum kita mulai kegiatan kita, Pak melihat adik-adik semua ini terlihat cemas karena Iya Pak, tadi kami belajar. ujian, apalagi tadi ada yang stres kan Iya Pak, dia mau nyontek tadi. Tidak. Saya belajar dulu, cuma pusing saya rasakannya. Baik, jadi kita harus lakukan ice breaking dulu. Iya Pak. Kita berdiri. Iya, berdiri. Pak ada ice breaking. Jadi ice breaking itu saling tangkap, bukan dulu. Jadi tangan kiri dibuka, terus tangan kanannya taruh di Oh, di tengah dulu, Iya, Pak. Begini kan, Pak. pakai tunjuk. Oh, begini. Nah. Jadi, oh iya, saya Nah, tahu. kan. Ya, Jadi kalau angka ganjil itu tangkap, angka genap itu tidak. tangkap kan? Begini, ada ganjil begini. Iya, kalau ini yang terbuka ini tangkap. Jadi Angka dia. angka ganjil itu tangkap, angka genap tidak. Tidak. Oke, Pak, siap. Siap. Semua sudah siap? Siap, Pak. 9. Ulang ya. 4. Ulang. 11. Mungkin tadi stres. 4. 7. Baik, silakan dulu. Nah, jadi
manfaat dari briefing itu supaya menguji konsentrasi kita. Iya, Pak. Nah, sebelum kita mulai pada topik kita hari ini, alangkah baiknya kita sepakati waktu dulu. Jadi Pak di sini punya waktu 45 menit, jadi Pak berharap kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Apakah ada sepakat? Sudah sepakat, Pak ingin bertanya apakah dari semua juga sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siapa? Baik, jadi topik kita hari ini itu tentang persiapan perencanaan karya. Ini, bisa lihat. Oke, jadi topik itu tentang persiapan perencanaan karir. Jadi ada yang tahu apa itu persiapan atau perencanaan karir? Kalau perencanaan kita menyiapkan perencanaan kan Pak. Jadi kita merencanakan sesuatu yang kita harus lakukan ke Mungkin depan. ada lagi? Kalau perencanaan karir Pak, kan kita berarti mempersiapkan misalnya mau masuk dunia kerja atau mau lanjut ke perguruan tinggi mungkin Pak. Ya. Ada lagi? Saya Oh iya. Ya. saya Pak, persiapan karir itu kan ketika kita mau ke karir itu kan tentunya kita harus ada persiapan dulu. Iya. Jadi kan karir itu sesuatu yang tidak instan. Jadi tentunya adanya persiapan dulu Pak. Iya. Baik adik-adik, terima kasih. Apa yang disampaikan adik-adik itu semuanya benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi persiapan karir menurut beberapa hal yang pertama bulan itu, dia mengatakan bahwa karir itu sebuah perencanaan sebagai serangkaian atau keputusan atau tindakan individu yang berurusan dengan dunia pekerjaan, pendidikan dan latihan yang membantu individu untuk membangun dan mengimplementasikan karir yang memuaskan hidup. Artinya di sini sebelum kita mau memasuki dunia pekerjaan tadi seperti Arifan yang bilang, kita harus ada persiapan atau pemahaman diri, misalnya Facebook kita di sini. Terus ada orang juga mengatakan bahwa perencanaan karir sebagai proses yang melibatkan pemahaman diri, pemahaman pasar, kerja serta integrasi pengetahuan dan minat dan nilai-nilai yang membuat keputusan karir dalam kehidupannya. Artinya sebelum kita masuk pada dunia kerja atau ingin melanjutkan pendidikan, kita harus paham dulu keahlian kita di mana. Kita misalnya ada yang punya keahlian khusus, misalnya keahliannya di olahraga atau minatnya di situ. Keahliannya di masak Pak. Oh, masak. Jadi rencananya nanti melanjutnya kemana? Mau sekolah master chef. Oh, master chef. Mau ke skala chef Arnold mungkin ya. Oh iya betul kan dia perempuan. Ada lagi? Mungkin ada perencanaan atau persiapan mau sesuai dengan minat atau passionnya kalian. Kalau menurut saya kan mau sekolah pendeta tapi tidak tahu ke depannya bagaimana. Oh, tapi sih ada niat. Ada niat. Ada Semangat niat. lagi. Pasti kan mau kerjakan kan ini. Ada lagi? Saya kan suka menurut Pak. Oh, menurut poli. Semangat. Bisa melalui pendidikan formal seperti masuk di jurusan di Jaske supaya bisa Tidak mau kasih alam Megawati. Oh iya. Adik mati. Kalau saya masih di rumah masih mau lanjut bingung pilih jurusan Pak. Oh, pilih jurusan. Oh iya. Jadi berdasarkan dua parameter itu kita dapat simpulkan bahwa perencanaan karir adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan pemahaman diri dan pemahaman tentang pasar kerja, menyebabkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan tentang pekerjaan tersebut atau karir tersebut. Terus mungkin setelah adik-adik punya perencanaan, ada yang punya mungkin langkah-langkah khusus untuk mencapai perencanaan tersebut. Belajar. Ada lagi? Doa Pak. Doa. Ada lagi? Belajar dan berdoa. Oh, bora ya sekolah. Baik, buat ya semua ya. Baik adik-adik, jadi langkah-langkah yang kita perlu persiapkan dalam perencanaan karir itu yang pertama kita harus evaluasi diri. Nah, di mana kita harus evaluasi minat atau keahlian kita. Misalnya keahlian tadi ini yang masak. Nah, mungkin dia harus memperdalam lagi keahlian dia supaya bisa dipersiapkan untuk
jadi master chef, mungkin ada hal-hal khusus yang dipersiapkan untuk jadi master chef gitu. Terus yang kedua itu penempatan tujuan. Kita harus tetapkan tujuan 5 tahun ke depan kita mau jadi apa. Misalnya tadi katakan master chef nih, jadi dia harus tetapkan tujuan. Misalnya saya punya target 5 tahun saya sudah harus jadi master chef supaya saat mendukung itu bisa serius begitu. Karena kalau kita tidak ada tujuan tentu kita main-main begitu. Jadi ini penting untuk menetapkan tujuan. Terus yang ketiga pengembangan keterampilan. Mungkin ada yang tahu tentang pengembangan keterampilan seperti apa menurut teman-teman tadi. Saya Pak, Oke. itu semakin dilatih keterampilan kita Pak. Jadi Iya. misalnya tiap hari kayak saya mau masak, saya tiap hari memasak, mencari ide Iya. baru untuk membuat resep-resep baru Pak. Betul. Ada lagi? Saya Pak, sebenarnya saya monopoli, jadi sebenarnya kan selalu terus latih nafas, Speak biasa orang ya. Ada lagi? sama kayak teman-teman. Oh, sama. Baik. Jadi semua yang dikatakan itu benar. Kita bisa melatih keterampilan kita setiap hari, bisa cari resep baru, misalnya scroll TikTok, cari resep baru atau YouTube. Kalau misalnya kita masuk ke mau jadi guru, kita bisa melatih keterampilan kita itu bisa melalui pendidikan formal seperti kuliah atau mengikuti kursus lain-lain atau pengalaman kerja misalnya jadi master chef bisa mengikuti ajang-ajang master chef di kota begitu sebelum masuk ke tingkat nasional. Iya, baik. Untuk melatih keterampilan. Nah yang keempat itu kita harus membangun jaringan. Nah ini juga penting. Ada yang tahu kenapa harus membangun jaringan dengan orang lain? Kalau saya Pak, membangun jaringan itu supaya misalnya ketika kita kerja nih, orang sudah tahu kalau kita punya passionnya di sini, berarti kita dibutuhkan dong. Betul. Oh iya, saya punya teman ada passion sendiri di sini, jadi kita bisa diberi kesempatan untuk bekerja di situ. Ada lagi? Saya Pak, kalau membangun jaringan itu berarti kita berteman dengan siapa saja dan kita juga bisa mendapatkan informasi, misalnya informasi dunia kerjaan maupun dunia pendidikan lanjut Pak. Mungkin dengan lebih banyak lagi itu Pak, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas lagi dan jangkauan yang lebih luas. Ada lagi? Silakan lagi. Kalau saya Pak, kalau membangun jaringan itu misalnya kita kolaborasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman Pak. Jadi kita berkolaborasi untuk membuat, misalnya saya kan masak, yang membuat resep-resep baru, membuat restoran mungkin. Iya. Baik. Ada lagi? Atau sudah bahas? Baik, terima kasih semua yang pendapat adik-adik itu semua benar. Bapak sangat apresiasi karena ternyata adik-adik punya pemahaman sudah sampai situ. Jadi membangun jaringan itu seperti tadi yang dikatakan adik Wendra, adik Jiwantri, dan adik Panti begitu. Kita membangun jaringan dengan orang lain supaya saat ada lowongan kerja yang sesuai dengan passion kita bisa menginformasikan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Terus yang terakhir itu kita harus mencari mentor dan dukungan. Mentor dan dukungan. Mungkin ada yang tahu? Mentor itu ke pemimpin kan Pak? Iya, betul. Pelatih. Pelatih. Misalnya kayak tadi ada pelatih nih di volley, mungkin dia bisa mencari pelatih supaya bisa mungkin masih hal-hal yang kurang bisa dilatih. Oh kamu harus begini, kamu harus latih speknya kamu atau mungkin bermanfaat begitu. Supaya kita saat menuju karir kita juga sudah ada persiapan yang mantap. Nah, sekianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak di sini punya 5 kerja peserta didik, jadi Bapak meminta adik bisa mengerjakan atau mengisinya. Iya Pak. Terima kasih. Tulis nama lengkap Pak. Ini untuk ini. Tulis namanya dan tulisan. Iya, betul. Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mengisi. Selanjutnya Bapak ingin meminta adik-adik bisa menyimpulkan berkaitan dengan kegiatan atau materi yang tadi kita sudah bahas. Baik, adik Jiwantri. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga atas materi yang disampaikan yang sangat luar biasa yang tentunya akan membantu kami ke depannya.
Jadi yang pertama untuk merencanakan sebuah karir ke depannya, kita harus mengevaluasi diri kita. Tapi kita mengevaluasi, kita mengetahui apa yang menjadi passion utama kita. Sehingga ketika kita meluncur ke apa yang kita pilih itu benar-benar di passionnya kita. Jadi yang kedua itu kita harus menetapkan tujuan. Tujuan di sini kita harus beta saya nih 5 tahun ke depan harus seperti apa. Jadi kalau misalnya saya sudah tetapkan tujuan, berarti saya harus berjuang untuk menggapai tujuan yang saya tetapkan. Terus yang ketiga itu pengembangan keterampilan. Jadi misalnya apa yang saya sudah punya, keterampilan apa yang saya punya, saya harus terus kembangkan supaya keterampilan saya tidak stuck di situ-situ saja gitu, bisa ada perkembangan gitu. Yang keempat itu saya harus mencari mentor atau dukungan, misalnya saya ke mentor di sini siapa yang harus saya contohi untuk ke depannya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Adik Jontri. Mungkin ada lagi? Oke, baik, terima kasih ya. Bapak sangat mengapresiasi karena adik-adik selain mengikuti kegiatan ini, adik-adik juga menangkap apa yang Bapak sampaikan. Nah, karena waktu kita sisa 2 menit, jadi sebelum mengakhiri, Bapak ingin diminta sekali lagi adik-adik bisa mengisi lembar evaluasi kita hari ini. Iya, Pak. Tapi itu dicetak ya? Iya, Pak. Tulis nama dan kelas seperti yang tadi. Perbedaannya itu dicetak. Iya, Pak. Sudah sih, Pak. Oke. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita, mungkin ada yang punya kesan atau pesan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Pak, terima kasih dari pesan-pesan yang saya berikan hari ini itu saya sangat menyapa materi yang luar biasa yang telah membantu saya dalam mengembangkan karir saya ke depannya, Pak. Jadi ketika saya mau memilih untuk menekuni bakat saya, keahlian saya di masak, maka saya harus memiliki tujuan ke depannya seperti apa, dan juga saya harus mencari berkolaborasi, dan juga itu saja Pak. Jadi saya harus berkolaborasi dengan yang sudah berpengalaman untuk membantu saya untuk menekuni keahlian saya, Pak. Baik, terima kasih adik yang sudah memberikan kesan dan pesan pada kegiatan kita. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena tadi kita mulai dengan doa, kita harus menutupnya dengan doa. Ya, Pak. Saya minta terukir. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Fanti yang sudah memimpin kita dalam doa. Berakhirlah sudah proses bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan ke minggu yang akan mendatang. Ya, Pak. Adik-adik bisa meninggalkan ruangan ini untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Baik, Selamat pagi. Terima kasih banyak. Ya, selamat.